Salam adik-adik, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur Tuhan atas segala kasih-Mu dalam hidup kami. Di sepanjang malam sampai pagi hari ini Engkau masih memberkati kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah firman-Mu bisa menjadi kekuatan baru dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tema cerita firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu air bah yang dahsyat. Ya. Air bah yang dahsyat, dan natsnya terambil dari Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 22 dan Kejadian pasal 7 ayat 1 sampai 24. Nah, adik-adik, tema kita tadi yaitu air bah yang dahsyat. Nah, di dalam Alkitab dijelaskan bahwa sebelum air bah datang, adik-adik, sebelum Tuhan menghukum bumi dengan air bah, dikatakan dalam firman Tuhan tidak pernah hujan turun di bumi ya sebelum air bah itu turun untuk menghukum manusia. Nah, adik-adik, tema cerita poin kita pada pagi hari ini yaitu kejahatan manusia. Setelah Kain membunuh Habil, adik-adik, dikatakan di dalam firman Tuhan, manusia tidak menyadari apa yang mereka perbuat ya. Bahkan mereka semakin berbuat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mereka melakukan kejahatan di mata Tuhan. Bahkan di dalam Kejadian pasal 6 ayat 1 dikatakan bahwa mereka mengambil istri-istri di luar bangsa mereka ya. Kita tahu bahwa Tuhan telah memberitakan mereka, Tuhan memberikan perintah kepada bangsa Israel supaya mereka jangan mengambil istri di luar bangsa Israel. Tapi apa yang mereka lakukan, adik-adik? Mereka mengambil istri di luar bangsa Israel. Nah, sehingga Tuhan sangat marah dengan perbuatan mereka ya, kejahatan yang mereka lakukan kepada Tuhan. Mereka lebih mementingkan keinginan mereka. Mereka tidak peduli lagi dengan Tuhan. Sehingga Tuhan sangat marah, kecewa kepada mereka, adik-adik. Tetapi adik-adik, ada satu keluarga ya yang sangat takut Tuhan ya. Meski pada zaman itu, adik-adik, orang semua berbuat dosa, tidak lagi mengandalkan Tuhan. Tetapi keluarga ini, adik-adik, mereka mengasihi Tuhan. Dikatakan di dalam Alkitab, mereka adalah orang keluarga yang bergaul dengan Tuhan. Namanya adalah Nuh. Nah, ketika Tuhan ingin menghukum bumi dengan air bah, dia memberitahukan kepada Nuh, atau dia memberi perintah kepada Nuh untuk membuat bahtera. Nah, ketika Nuh mendengar bahwa Tuhan memberikan dia sebuah perintah untuk membuat bahtera, ya tentu adik-adik dia berpikir ya, pasti dia berkata dalam hati, kenapa Tuhan menyuruh saya membuat bahtera padahal tidak pernah turun hujan ya di negeri mereka. Tetapi karena dia orang yang bergaul kepada Tuhan, dia orang yang setia, dia orang yang beriman, dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Nah, adik-adik, ketika Nuh membuat bahtera, dia membuatnya dengan lebarnya sepanjang 50 hasta, tingginya 30 hasta, dan panjangnya ada 500 hasta. Nah, adik-adik, poin yang kedua kita yaitu air bah datang. Ya. Ketika Nuh sudah selesai membuat bahtera, adik-adik, 7 hari setelah mereka sudah masuk di dalam bahtera, Tuhan menurunkan hujan yang sangat lebat. Ya, Tuhan menurunkan hujan yang sangat lebat di negeri mereka. Ya, Tuhan membuka mata air di Samudra Raya, dan Tuhan membuka tingkap-tingkap langit supaya hujan turun. Nah, ketika hujan turun, adik-adik, orang-orang yang belum masuk di dalam bahtera, mereka baru takut ya, mereka baru menyadari kalau mereka akan musnah dengan air bah, dengan hujan yang sangat lebat itu, adik-adik. Nah, ketika Nuh berada di dalam bahtera, adik-adik, dia bukan hanya dia sendiri, adik-adik ya. Dia membawa istrinya, ketiga anaknya, dan ketiga mantunya, dan beserta binatang-binatangnya. Tuhan menyuruh dia untuk memasukkan binatang sepasang di dalam bahtera. Nah, adik-adik, ketika hujan, Tuhan menurunkan hujan yang sangat lebat,
hanya keluarga Nuh lah yang selamat ya. Bahtera mereka terkandas di gunung Ararat, sehingga mereka tidak melihat lagi orang-orang yang ada di bumi, karena bumi sudah penuh dengan air, adik-adik ya. Jadi adik-adik, pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita kembali bahwa kita belajar dari kehidupan Nuh ya. Dia orang yang setia, dia orang yang bergaul dengan Tuhan ya. Dikatakan bahwa ketika dia membangun bahtera itu adik-adik, tentu di dalam hatinya dia pasti khawatir dengan dia ragu dengan kata-kata orang yang ingin mengatai dia ya, karena dia membuat bahtera tetapi tidak pernah hujan turun ya, tidak pernah ada air di dalam negeri mereka, tidak pernah ada hujan lebat. Tetapi karena dia orang yang beriman, dia orang yang setia, dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Dan apa yang terjadi dalam kehidupan Nuh adik-adik? Tuhan memberikan dia kasih karunia ya. Dia selamat beserta keluarga dan binatang-binatang yang bersama-sama dengan dia. Tidak ikut dimusnahkan ketika Tuhan memusnahkan bumi dengan air bah. Nah, bukan itu aja adik-adik. Tuhan juga berjanji kepada Nuh ketika ketika air bah sudah surut dan dia mempersembahkan korban kepada Allah, dan korban yang dia persembahkan itu berkenan di hati Allah adik-adik. Tuhan berjanji kepada Nuh untuk tidak lagi menghukum bumi dengan air bah ya. Tuhan bukti perjanjian mereka yaitu Tuhan ketika dia berkata kepada Nuh bahwa saya tidak lagi menghukum bumi dengan air bah, dan buktinya Tuhan memberikan busur di langit. Itulah perjanjian antara Nuh dan Tuhan. Tuhan berkata bahwa Allah tidak menghukum bumi lagi dengan air bah. Nah, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita untuk tetap taat kepada Tuhan seperti Nuh dan keluarganya. Mereka bergaul kepada Tuhan dan mereka menaati Tuhan. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini adik-adik. Mari ayat hafalan kita terambil di dalam Mazmur pasal 116 ayat 5. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami renungkan. Biarlah firman-Mu bisa menjadi kekuatan baru bagi kami untuk tetap setia dan menaati setiap perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami yakin Tuhan, ketika kami setia, Tuhan akan memberikan kami kasih karunia yang begitu luar biasa Tuhan, seperti yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan Nuh dan keluarganya. Terima kasih Tuhan Yesus, pakailah hidup kami untuk tetap menjadi berkat bagi orang lain. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.